Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang paling beruntung itu ya berteman dengan Allah. Selain Allah itu dia suka pergi, suka meninggalkan dan tidak kekal. Kalau kalian ingin mencari siapakah teman yang siap membantu, menolong bersamaku ketika aku senang, apalagi sedih, ketika aku bahagia, apalagi menderita, ketika aku untung, apalagi rugi, ketika aku sehat, apalagi sakit. Teman yang tidak akan meninggalkan siapa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam Allah mau menjaga kita. Allah melihat, Allah mendengar, itu untuk menjaga kita. Maka beruntung kalau kita berteman dengan Allah. Dan itu mohon diusahakan, Pak. Satu kepengen begitu, bahwa di hati kita itu timbul keyakinan dalam perasaan bahwasanya Allah itu dekat dengan saya gitu. Allah itu tidak pernah jauh dari saya. Setiap kita mengatakan itu, setiap hari, pagi, siang, sore, malam, bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah jauh daripada saya. Dia selalu dekat kepada saya. Dia selalu ada bersama saya. Itu juga termasuk puncaknya ilmu, Mbak, ya, ma'rifatullah. Kita kenal dengan Allah Ta'ala. Kenal dengan Ta'ala itu ya kita kayak Nabi Musa ketika mau nyeberang laut, kata umatnya, oh mati gitu, inna lamudrakun, kita ketangkap Fir'aun, pasti binasa. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi syahid. Kita tidak bakal celaka, sesungguhnya Allah bersamaku, pasti akan memberikan petunjuk. Dan Allah suka dengan kata-kata itu. Turun wahyu, wahai Musa, fadrib bi'asakal bahar, diberikan jalan keluar. Kau pukul lautan dengan tongkatmu, maka nampak di situ pertolongan Allah. Bisa dimengerti, Mbak, ya? Itu bukan untuk nabi-nabi saja, Mbak. Para sahabat sudah bersahabat dengan Allah. Dulu para alim ulama telah bersahabat dengan Allah. Para wali-wali Allah pun bersahabat dengan orang-orang soleh, pun telah berhasil menjalin persahabatan dengan Allah. Ya, begitu juga di pondok pesantren. Tugas besar kita adalah menjalin persahabatan dengan Allah. Allah itu kan paling kaya, paling kuat, paling hebat, paling tahu, paling bisa. Kalau kita nggak bersahabat, ya rugi, pasti rugi ya. Nanti kalian susah, sakit, banyak dokter angkat tangan, Allah bisa turun tangan menyelesaikan itu. Kalian punya utang kehidupan, nanti manusia banyak pergi, tidak mengutangi, tidak menolong. Allah itu tidak pernah pergi. Baik kita taat ataupun tidak taat, Allah tetap dekat. Manusia taat ataupun tidak taat, Allah tetap dekat. Sehingga kalau yang taat harus semakin bersyukur. Kalau yang maksiat, segera kembali. Dalam hadis itu, Mbak, Allah suka melihat seseorang yang membawa hambanya yang sudah lari dari Allah. Allah suka melihat seorang hamba yang membawa hamba Allah yang sudah lari dari Allah. Satu orang yang kita bawa kepada Allah yang sudah lari, itu pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada ibadah seluruh jin dan manusia seisi dunia. Ngerti ya? Jadi orang baik itu ya kembali kepada Allah. Orang taat itu bisa diartikan dia sedang kembali kepada Allah, bahkan mendekat kepada Allah. Orang yang maksiat bertobat, itu pun artinya dia sedang akan kembali kepada Allah, dan Allah suka. Orang yang tidak bisa ngaji lalu diajari ngaji, orang yang nggak ngaji itu dia lari dari Allah. Dengarkan ya, ada namanya itu maqalah, ucapan, dan hati-hati memahaminya. Ini pentingnya menjadi ahli ilmu. Bisa orang yang nggak sholat, dia sedang jadi musuh Allah. Ketika dia sudah bisa sholat karena diajari,
maka dia berubah jadi kekasih Allah. Orang dapat rezeki tapi cara yang haram, maka dia sedang menjadi musuh Allah. Lalu dia bisa berubah mencari rezeki yang halal, maka dia jadi kekasih Allah. Dulu seorang itu nakal, ucapannya lepas, tangannya mengganggu, ya kan, kakinya jahat, badannya terbuka, auranya terbuka, dia sedang jadi musuh Allah. Ketika dia berubah, ucapannya baik, tangannya baik, lalu dia hilang nakalnya, maka dan dia menutup auratnya, jangan diganggu. Walaupun dulu dia buruk, Allah tidak menolong dia kalau engkau ganggu dia. Sekarang dia sudah menutup aurat, jangan diganggu, karena nanti yang marah adalah kekasihnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Jadi gini, orang yang ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu, dia sedang bermaksiat kepada Allah. Dia sholat tapi nggak belajar rukunnya, dia haji tapi nggak belajar manasiknya, sehingga ketika dia harusnya ibadah tapi ibadahnya kurang rukun, kurang syarat, itu jadi maksiat. Orang nyembelih ayam, nyembelih kambing, itu kan hewan yang halal. Apa syaratnya? Ada saluran di kerongkongannya, tenggorokan itu lewat makanan dan lewat udara. Ada 2 selang di sini. Syaratnya harus dipotong dua-duanya, maka itu menjadi halal hukumnya itu. Tapi kalau cuma satu yang terpotong, salah potongnya, cuma satu yang terpotong, itu hewan menjadi bangkai. Atau dia membunuh ayam bukan disembelih, dibanting misalnya, dipetet, kan? Mati kepalanya kena pecah, itu tidak halal menjadi Kenapa? Syarat menghalalkannya tidak ada. Rukun supaya dia jadi haram jadi halal itu. Kalau ayam hidup dimakan kan haram, dia itu halal ketika dipanggang, dipegang dia halal, tapi ketika dimakan hidup-hidup hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Nah, supaya ayam hidup dan kalau dia mati jadi bangkai, supaya halal ketika mati boleh dimakan, syaratnya disembelih dengan cara yang betul. Itu namanya cara yang betul, namanya ilmu. Maka seseorang yang beribadah, dia baca Al-Quran tanpa tajwid, tanpa makharijul huruf, itu dia menghasilkan dosa. Maka pentingnya ilmu, karena kalau nggak pakai ilmu nanti sedang baik pun dianggap sedang berdosa. Kalian pakai hijab, pakai jilbab, pakai cadar, itu pakai ilmu. Kalau enggak jadi dosa. Duduknya yang sopan, nongkrong yang sopan, Ada tuh orang soleh itu sedang tidur pun dia punya sifat malu dengan Allah. Kalau perempuan kan nggak boleh telentang, tidurnya tuh miring. Tidurnya apa? Miring. Ada tuh orang soleh, walaupun dia tinggal di rumahnya, dia tidak berani ketika duduk meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya, kayak begini. Kenapa kok nggak begitu wahai Tuhan? Aku malu dilihat oleh Allah. Dia nggak mau duduk seperti seorang raja. Raja itu kan penguasa besar kan, satu wilayah. Kayak terserah dia mau duduk kayak mana. Tapi seorang itu dia nggak mau bersifat seorang raja, bersifat seorang hamba. Maka Nabi SAW datang Jibril, ditawarkan, ya Rasul, wahai Muhammad, Allah menawarkan engkau menjadi nabi sekaligus raja atau nabi sekaligus seorang hamba. Nabi yang kaya atau nabi yang seperti seorang hamba, seorang pembantu, seorang budak sifatnya, karakternya gitu. Seorang budak itu masih taat kan, Mbak? Iya enggak? Pembantu itu taat kan? Taat. Dia bukan rendah, ketaatannya tinggi. Wah, di situ dipahaminya di situ, Mbak. Ketaatnya. Kalau raja itu kan yang sewenang-wenang, terserah dia. Nak ngomong apa, nak kemana terserah dia kan. Maka Jibril mengatakan, berisyarat tawadhu wahai Muhammad. Allah menawarkan dua itu,
Nabi sekaligus raja kayak Nabi Sulaiman, nabi atau seperti seorang hamba. Kata Jibril alaihissalam sambil kayak membisikkan, mengisyaratkan, tawadhu, rendahkan hatimu wahai Muhammad kepada Allah. Paham Rasulullah? Oke, aku minta seorang nabi sekaligus yang bersifat seorang hamba. Ngerti? Maka Nabi SAW kalau makan tidak mau bersandar. Waduh, padahal itu enak nih. Makan bersandar enak tak kira-kira? Enak kan? Puasa rasanya bebas. Nabi tidak makan, tidak bersandar. Kenapa? Bilang, aku seorang hamba. Nabi tidak makan di tempat yang tinggi. Ngapa? Aku Nabi yang bersifat seorang hamba. Kalau makan itu di lantai, dikasih sepra alas. Kenapa dikasih alas? Kalau jatuh makanan tetap dimakan, tidak dibuang. Saking menghargai makanan yang kita buang, Nabi makan. Ngerti ya deh? Ngerti tidak kira-kira Mbak? Nah gitu juga akhlak yang tinggi itu akhlak seorang hamba. Itu Nabi sudah memilikinya. Gimana prakteknya Mbak? Nah tadi walaupun kalian tidak di depan guru, tidak di kelas, kalau di kelas ya sopan semua lah kawan. Tapi uji ini latihannya. Praktek sebetulnya ketika kalian di asrama, apakah masih sopan duduknya? Apakah masih sopan cara berpakaiannya? Apakah masih sopan berbicaranya? Apakah masih sopan berjalannya? Nah disitulah nilai manusia ketika dia sedang sendirian. Apakah benar dia takut dengan Allah atau tidak? Kalau di depan guru, ya jelas lah, tidak ada pilihan lain kecuali baik. Kecuali apa? Tapi nilai rapornya bukan di situ. Nilai rapornya ketika kalian hanya bersama Allah. Di situ lihat ada Allah gitu, Mbak. Ngerti itu? Maka wanita khususnya atau kita santri putra dan putri itu walaupun sedang sendirian jangan duduk seenaknya. Sadarlah. Ngerti, kita tahu nih ini duduk yang tidak sopan sebenarnya. Tapi kan tidak ada orang, terserah aku. Kita mondok nak menghilangkan sifat itu, Mbak. Ngerti tidak, Mbak? Itu nilainya mahal, lebih mulia daripada semulia-mulianya ahli ilmu. Siapa tuh ahli akhlak, segan dengan Allah. Ngerti tidak? Iya. Kalau orang lapar makan pasti dihabiskan. Sekarang dia bukan sedang lapar, dia sedang jadi tamu utama. Oh, tamu apa? Tamu utama. Ambil nasi, dah habis, tolong dihabiskan. Hargai nikmat Allah. Ketika engkau tidak menghabiskan itu, tidak ada yang marah, tapi tolong hargai nikmat Allah. Jadi walaupun kalian di asrama, ketika tidur yang sopan, ketika duduk, seandainya di situ tuh ada orang tua kalian, ada ustazah kalian, ada guru kalian, mungkin tidak duduk kayak gitu. Maka itu jawabannya. Ngerti? Ngerti apa enggak? Allah kan tidak kelihatan, iya kan? Tapi bagaimana mewujudkan akhlak? Maka duduklah, berjalanlah, istirahatlah, berkegiatanlah. Seandainya di situ ada orang tua kalian, guru kalian, ustazah kalian, orang yang kalian hormati, mungkinkah saya duduk kayak gitu? Ngerti itu? Saya ulangi lagi ya. Ketika kalian sendirian, bebas, tanpa program di asrama, jam istirahat, jam nyuci, jamnya mandi, mau nyuci, mau wudu, mau makan, mau minum, itu kan nggak mungkin bersama guru, ya dah? Iya dah Mbak? Kalian bersama diri kalian sendiri kan? Iya benda. Nah supaya nilai kita tinggi di hadapan Allah, nilainya istimewa, menjadi hamba yang istimewa. Kayak mana sikap saya ketika makan? Ketika sendirian bersama kawan-kawan saja. Oh, jangan sombong seperti raja. Janganlah makan bergaya seperti raja, ribut seenak, jangan. Tapi makanlah seakan-akan di samping kalian ada orang yang kalian hormati. Maka akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Maka akan jadi orang yang paling berakhlak. Tinggi itu Pak. Tapi ketika seorang bebas, kayak anak pang bebas, punya orang tua, tidak dianggap lagi, kan?
terserah mau kemana. Tuh jadinya kayak gitu. Tidak perlu, pokoknya bebas. Nak tidur di mana, nak tegak di mana, berpakaian kayak mana, bebas. Itu orang yang tidak punya perasaan Allah ada, orang tua ada deh. Pokoknya aku akulah. Itu rusak. Paham? Itu rusak. Ibarat kalau di hutan tuh, Mbak, kalau rusak sadar di situ ada raja hutan, dia tidak boleh bertingkah. Kalau dia bertingkah, lari sana, lari sini. Kata raja hutan, ku makan, Mbak. Iya benar. Iya benar. Tapi kapan rusak bebas lari? Dia punya perasaan mungkin. Oh, tidak ada raja hutan, aku dewek lah. Siap-siap dia. Siap-siap dimakan. Tapi kalau dia sadar, oh ada raja hutan di sini, ada singa, ada harimau, dia akan berhati-hati. Gitu tidak ya? Gitu tidak? Nah, kita nih akan jadi baik. Maka duduklah yang baik, tidurlah yang baik, istirahatlah yang baik. Kalau kalian nyuci mungkin ya mentang-mentang tidak ditengok kan, buka keran terserah. Coba kayak gitu nyuci di rumah, sambil nyuci misalnya sambil ngobrol, kerannya dibuka buker gitu, kira orang tua marah apa tidak? Marah apa tidak? Marah apa tidak? Marah. Itu walaupun itu air punya orang tua kalian, gali sumur. Oh, kok boros nih kan? Nyuci sepiring sampai setengah jam, nyuci piring satu tapi setengah jam, boros airnya. Ngerti tidak itu? Begitu Mbak. Oh, itu nilainya mahal. Orang anak-anak yang bisa begitu tuh cepat naik derajat jiwa dan raganya, luar biasa. Ngerti itu? Berpakaian juga begitu. Kalau kalian sedang berkaca, jangan timbul perasaan cuman aku dan bayangan. Coba hadirkan di situ ada Allah, ada orang yang kalian hormati. Mungkinkah saya bergaya seperti itu? Gitu loh, Pak. Mungkinkah saya begitu bentuknya? Orang di samping saya ada orang yang saya hormati. Nah, kalau perasaan itu kalian bisa bawa 24 jam, naik mobil tidak akan ugal-ugalan, naik motor tidak akan nakal-nakalan, sendiri pun akan jadi orang yang baik. Tapi ketika perasaan itu hilang, bahwasanya di samping saya ada orang yang saya hormati, maka langsung berubah jadi orang yang paling buruk akhlaknya. Ngerti itu, Mbak? Seorang perampok, kenapa dia jahat? Iyalah, tidak ada yang tahu. Yang punya senjata cuman aku, yang punya rumah tidak punya senjata, maka dia jadi jahat. Jadi jahat. Jadi jahat kan? Semua orang lagi tidur, aku yang bangun, terserah aku. Tapi kalau perampok itu tahu masuk rumah, ternyata yang punya rumah punya senjata juga, jadi jahat nggak kira-kira? Apa kabur? Kabur apa lanjutkan? Dia bawa pisau penjahat tuh, yang rumah bawa samurai, kayak mandirinya. Penjahatnya lanjut apa kabur? Kabur. Karena ada yang dia takutin. Wah, aku belati, dia punya pistol. Wah, dia jarak dekat, aku jarak dekat, dia jarak jauh, matilah dia kabur. Karena ada yang ditakuti, bahasanya yang dihormati, dia tidak jadi berbuat buruk. Tapi ketika dia merampok, oh tuan rumahnya sudah tua, tidak punya samurai, tidak punya pedang, tidak punya tembak, dia sudahlah habis, perampok jadi jahat. Itu perampok saja bisa jadi baik ketika ada yang dia takuti di rumah itu. Rupanya rumah tentara, salah rumah, salah apa? Habis. Nah, dengarkan Mbak, kita ini bisa jadi kekasih Allah atau bisa jadi musuh Allah Ta'ala. Maka bawa perasaan itu ya. Iya Mbak ya. Kalaupun istirahat, bahasa itu jangan semena-mena. Yang sopan, yang santai. Gimana cara sopan Pak Ustaz? Cara berhalak? Bayangkan ada orang tua kalian di situ, ada orang yang kalian hormati. Mungkinkah saya kayak gitu? Ngerti itu? Nah, bilang di samping ada guru udah enak pula. Tapi begitulah caranya supaya kita tetap baik. Nah, dengarkan. Maka orang yang beribadah tanpa ilmu terhitung musuh Allah. Ahli ilmu yang sedang bermaksiat, dia tetap masih kekasih Allah. Kenapa? Maksiatnya salah, tapi kalau sembahyang dia sudah betul itu kekasih betul itu berarti berbuat baik yang paling baik itu ya kepada Allah. Sembahyang yang baik berarti dia dekat dengan Allah, ya.
Ini bukan berarti orang ahli ilmu boleh maksiat, bukan. Maksudnya adalah dia memang betul, dia sudah belajar ilmu agama, ngerti rukun, ngerti syarat, ngerti niat, tergelincir dengan godaan dunia, dia menjadi ahli maksiat, tapi dia tetap sholat. Tetap apa? Tetap sholat, Ramadan tetap puasa, tetap baca Al-Quran. Tapi karena suasananya, entah alasan ekonomi, alasan persahabatan, dia ikut bermaksiat juga. Dia orang alim, bermain riba juga. Dia orang alim, tapi nipu orang juga. Ada begitu kan? Karena yang suci tidak salah itu hanya Nabi dan para malaikat. Maksudnya adalah ini tentang keuntungan menjadi orang yang ahli ilmu, mengerti ilmu tuh. Ketika dia bermaksiat pun dia masih bisa jadi kekasih Allah. Karena ketika dia sholat sudah betul, ketika dia baca Quran betul dapat pahala. Tapi orang yang tidak belajar ilmu agama lalu dia mengamalkan agama, ruku asal ruku, sujud asal sujud, baca Quran asal bunyi, itu nggak jadi pahala. Karena apa namanya dia? Karena SOP-nya tuh, standar bacanya nggak betul, walaupun berbunyi, ya bingung lah, gitu kan? Salah. Jadi ketika orang ibadah tanpa menjadi musuh Allah Ta'ala. Nah, dengarkan Pak, maka sekarang ini berusahalah selalu menjadi orang yang paling banyak takut kepada Allah, paling banyak meminta kepada Allah. Nah, kapan kita bisa bersahabat dengan Allah? Pasti untung kalau Allah mau dengan itu. Pertama apa Mbak? Sifatnya itu suka menundukkan kepala dan menundukkan pandangan. Yo, jangan kayak ngapa Mbak di situ duduk nengok-nengok Ustaz, nengok pemandangan. Allahu Akbar, Allah nongkrong di situ tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nongkrong di situ. Mbak, kalau kalian sadar, santri itu namanya penuntut ilmu ya, pencari ilmu, pencari akhlak, pencari pahala. Wah, subhanallah Mbak. Entah kalau Ustaz dulu tuh kayaknya tidak ada ketemu, waktu kosong tuh tidak ada. Oh asar, Ustaz bebas. Mbak, asar tuh bisa untuk mencuci, mandi, mutolaah, nyapu, bersih, persiapan maghrib, berzikir kepada Allah. Nongkrong. Ya Allah, ya Rabbi ya. Ya Rabbi Mbak. Kami dulu boleh kelas, saya ulangi, kelas saya dulu, kelas tahasus tuh kami semua sepakat yang mau tidur di asrama di atas jam 12, yang ingin tidur di kamar jam 12 ke atas. Kalau nak tidur jam 10 sudah tidur di luar pondok, di luar asrama. Ngapa? Kami ini walaupun jam ngaji jam 10 baru selesai, akan belajar lagi jam 12 baru akan tidur. Karena asrama itu itulah kelas, itulah tempat istirahat, itulah tempat makan. Ngerti? Semuanya merantau mencari ilmu. Walaupun jam ngaji jam 10 selesai, jam 10 malam ya, itu boleh tidur di atas jam 12. Yang ingin tidur di bawah jam 12 silakan tidur di teras, tidak boleh tidur di dalam asrama. Itu kesepakatan kami, bukan pesantren, kesepakatan kami sendiri bersama anggota asrama itu sendiri. Wah gitu, jangan sio-siokan. Ngerti kira-kira Mbak? Waktu kosong itu tidak ada Mbak, apalagi sedang menghafal Quran. Kalau bisa sehari itu 50 jam, bukan 24 jam, kurang waktu tuh. Ada yang menguatkan hafalan yang manzilnya, menguatkan sabkinya, sabaknya, kalau bisa selembar 2 lembar. Ini nongkrong. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda tong kosong, ilmunya tidak ada, fikirnya tidak ada. Tidak sibuk dalam ilmu, sibuk dalam khidmat. Apa yang nak saya bersihkan? Baju saya kayak mana? Dari cuci belum semuanya? Yang sudah dicuci dijemur belum? Yang dijemur sudah diambil belum? Yang sudah diambil sudah dilipat belum? Sudah dirapikan belum? Wah itu semua pahala. Dibilang apa sih Mbak? Nongkrong. Kata setan, aku tangkap. Dalam hadis, jangan tinggalkan gawe berjamaah, jangan lari dari rombongan. Kenapa? Karena serigala
hanya memakan kambing yang terpisah dari rombongannya. Dan serigalanya manusia adalah setan. Kalau kalian lihat di TV itu ada kambing rame, datang serigala. Mesti kambing itu buyar galau dah. Kambing yang pergi dewe, yang kabur dewe, misalkan dari jamaah, ada serigala, itu makanan aku, itu makanan. Bisa paham, serigala itu paham. Yang misah itu aku makan, kata serigala. Keren enggak kira-kira Pak? Ngeri boy dah. Nah, kata Nabi SAW, serigalanya manusia adalah setan. Kapan setan nangkap kita? Ketika kita stop dari ibadah, stop daripada khidmat. Kayak tadi itu, ngapain? Nongkrong. Hati-hati itu Pak. Padahal gawe itu banyak. Gawe itu di pondok tuh gawe itu banyak. Ilmu masih belum bisa baca, memahami belum bisa, tulisan belum bagus, zikir pagi petang belum dibaca, dengan Allah belum berdoa. Ngapa di sini nongkrong? Wah, Allah kata setan, dah kau akan rusak dengan sendirinya. Maka kata Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu amalan, segera cari amalan yang lain, jangan nongkrong-nongkrongan. Ngerti kira-kira Mbak? Itu Allah Mbak yang bilang. Allah tuh tahu apa yang baik, apa yang buruk bagi. Ketika suka nongkrong, tengoklah ilmunya tidak masuk, yang ada saja hilang, yang akan datang tidak jadi datang ilmu. Kenapa? Nongkrong. Padahal di pondok tuh subhanallah Mbak, tidak selesai, masih banyak kitab yang belum dipahami, yang belum dipelajari. Jangankan memahami, kadang beli pun tidak bisa. Beli mahal kitabnya tuh. Nah, Quran itu lagi misinya besar. Bacaannya, kelancarannya, kecepatannya, kefasihannya, kemungkinannya. Mungkin tuh mantap, mau diacak tetap bunyi, dari belakang bisa, di depan bisa. Apa gawe Mbak? Nongkrong. Dia bilang, jangan. Nongkrong tuh melamun, cerita tidak jelas. Di pondok tuh jelas ceritanya, Quran ke ilmu, ilmu ke Quran. Itu baru nanti baru kalian menjadi ahlinya. Ngerti kira-kira itu? Katakan Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu Nabi yang bilang. Kalau ingin menjadi orang yang Islamnya bagus, yang ilmunya bagus, Nabi yang bilang, maka harus meninggalkan perkara yang sia-sia, meninggalkan perkara yang sia-sia, dalam kurung nongkrong. Kalau duduk megang kitab, itu bukan nongkrong namanya. Duduk deres Quran, itu bukan nongkrong namanya. Ngerti kira-kira itu? Di pojok sana, di pojok asrama, megang askar, baca askar, ngambil kitab, itu bukan nongkrong namanya. Ngambil Quran di pojok asrama baca, itu bukan nongkrong. Nongkrong apa? Duduk, nengok mobil lewat, matahari tenggelam terbit. Apa gawe? Apa gawe? Apa ceritanya? Sudah berilmu, sudah berzikir belum pagi petang, sudah nyuci belum? Dalam nongkrong itu kesia-siaan. Islamnya nggak bagus, nanti ilmunya nggak bagus. Ibarat keramik ada yang kopong, siap-siap pecah. Kalau kalian jalan di keramik, kalau dia tek-tek, wah ini tidak ada padat nih keramik nih, semennya tidak padat, siap-siap pecah kalau diinjak. Iya Mbak? Kan tidak ada padat, tidak ada apa? Padat. Ngerti itu, ngeri. Begitu ban mobil, kok nggak full anginnya, siap-siap mobil itu bannya bocor dan hancur. Begitu juga waktu itu sendiri. Kalau yang sudah capek dari ilmu, dari dakwah, dari ibadah, khidmat, gawinya tidur, itu jauh lebih baik. Paham? Bukan apa? Nongkrong tuh di hadis ditangkap setan, Mbak. Ditangkap apa? Setan. Ustaz marah ya? Bukan marah, Mbak. Ngapa pula marah? Ngasih tahu supaya dak ditangkap setan. Kalau sudah ketangkap, siapa yang nak ngelepas ya, Po? Yang nak ngelepasin ya, Po? Bingung enggak kira-kira? Nah, itu maka penting. Maka orang akan menjadi kekasih Allah itu pertama dia suka menundukkan kepalanya dan menundukkan pandangannya. Pandangannya tidak liar, kepalanya tidak nongkrong nengok sana kiri. Pemandangan terindah itu di depan Al-Quran. Pandangan terindah itu melihat tempat sujud.
Pandangan terindah tuh nengok kaca. Kamu lah istighfar belum? Siapa yang di balik kaca itu, Mbak? Kita atau orang lain? Kita sendiri kan sedang berkaca. Itulah pemandangan paling indah. Sambil ngomong, kalau bisa matilah siap belum? Sudah hafal berapa juz? Ngomong dewek. Kalau kawan yang ngomong kita marah. Orang tua yang tanya berapa juz, kita tersinggung. Ada lah mak. Iya kan? Nah ngomong diri sendiri. Ngapa malam kau tidak tahajud? Wahai diriku sendiri, ngapa tidak tahajud? Wahai diriku sendiri, kenapa kalau berdoa kok super ngantuk? Kalau nongkrong tidak ngantuk dah kan? Diri sendiri. Lah berapa lama? Lah dapat berapa ilmunya? Coba ngomong gitu. Yang anak alim juga begitu. Sudah kelas kuliah. Gimana baca kitabnya? Gimana memahami kitabnya? Itu pemandangan paling indah. Melihat diri sendiri, membaca diri sendiri. Itu akan meningkatkan kualitas diri. Ngerti kira-kira aja? Maka Nabi SAW ketika jadi Nabi, balik ke rumah, Khadijah lipat tempat tidurku. Tak ada lagi kasur. Kenapa ya Rasul? La raihata ba'dal yaum. Akulah jadi Nabi, tak sempat lagi istirahat. Kalau aku lama tidurnya, umat keburu masuk neraka semuanya. Terlambat orang ngasih makan, orang kelaparan. Terlambat ngasih minum, orang kehausan. Dokter terlambat, pasien mati. Ya dah. Kalau Nabi terlambat mendatangi umat tersesat, ditangkap setan, matinya ingkar kepada Allah. Hebat makna itu, Pak. Segera lipat kasurku. Kan kau manusia, iya betul, tapi tugasku besar. Santri itu jangan lama-lama di WC, jangan lama-lama nongkrong, jangan lama-lama tidur. Ilmu lah dapat belum? Lah persiapan simaan belum? Tidur sekedarnya saja, tapi ilmu dimaksimalkan. Ini tidurnya berlebih, ngajinya sakit aja. Apa cerita? Ngerti itu, Mbak? Ini ilmu, Mbak. Ini ilmu yang harus kita dapatkan. Insya Allah gitu ya, ya Mbak ya. Allah kasih memusatkan perhatian kepada Allah. Pikiran kita tuh, Allah akan bersamamu ketika kamu mengingatnya. Allah adalah teman dudukmu ketika kamu mengingatnya. Allahu Akbar. Maka selalu hati sibuk dengan berzikir, membaca doa-doa masnunah, biar kita tidak kehilangan Allah. Menjemaah Pakistan itu cerita, dia pernah pergi ke Swelandia. Dia bilang banyak orang bunuh diri padahal duitnya banyak. Waduh kan? Kenapa? Dibilang di hati kami tidak pernah senang, hati kami kering katanya, karena dia tidak Islam. Paham tuh? Maka memusatkan pikiran ke Allah itu penting. Allah itu ada. Insya Allah gitu ya. Yang ketiga apa? Perbanyak diam yang isinya zikir. Subhanallah. Tengah-tengah malam tuh Pak, siapkan waktu untuk Allah Ta'ala, walaupun setengah jam, apalagi 1 jam. Iya, tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Yang keempat apa? Menenangkan anggota badan dari gerakan yang sia-sia. Ya, Allah akan mau bersama kita, kita akan bersama Allah. Yang keempat apa syaratnya? Badan kepala sampai tenang dari perkara yang sia-sia. Gerakan yang sia-sia tidak boleh bergerak. Kayak sembahyang, sudah rukuk sujudnya kan, kalau ditambah-tambah bisa batal sholat. Di luar sholat ya kayak gitu juga. Jangan bergerak, jangan gerakkan tangan yang Allah tidak suka. Kalian tuh pakai jilbab tutupnya, jangan suka jilbab digantung di leher. Nanti ada bagian tubuh yang kelihatan, itu dah elok. Ngerti kira-kira itu? Paham itu? Dah elok, jadi dosa, jadi bahaya dunia akhirat. Bukan masalah apa-apa, itu aurat kalian. Maka pakai jilbab tuh panjang ke bawah. Jangan jilbab digantung ke leher. Dan ke leher apa gunanya? Paham? Itu tameng kalian, itu adalah benteng kalian. Ngerti itu? Ketika kalian pakai hijab, itu benteng kalian. Tahu benteng? Itulah pertahanan kalian dari sekian dosa, mengganggu dan terganggu. Kalau sudah dibuka kiri kanannya, siap-siap ada setan. Kita melangkah mendekati dia. Kita buat sebab dia orang rusak. Nah itu sendiri, dia pun akan rusak juga duluan.
Ngerti kira-kira itu? Begitu juga gerakan tangan, gerakan kaki, semua usaha supaya nih kan babnya supaya Allah tuh mau berkawan dengan kita. Dan itu untung kalau kita punya kawan Allah tuh untung. Apa di antara keempatnya? Jangan banyak gerak badan yang Allah tidak suka. Ngerti? Yang suka lama-lama. Allah suka sujud lama-lama. Sujudnya diperbanyak. Allah suka duduk iftiras berzikir, maka lakukannya. Allah suka kita nolong. Allah tidak suka wanita pakainya transparan, jangan pakai. Biar Allah tidak meninggalkan kita. Itu tujuannya dah. Insyaallah gitu Mbak ya. Semoga Allah mudahkan, Allahumma amin. Dan hari Minggu tuh Mbak Baya akan nikah. Mbak Baya dilamar tuh sudah lama, mungkin bulan berapa kemarin, Januari bulan apa ya, habis Syawal kemarin tuh, dan insya Allah tanggal 17 November ini Mbak Baya nikah di rumahnya. Di mana tuh Mbak? Mana Mbak Putri? Bendahara itu keuangannya dah ya. Nah, maka ya biasa kalau ada yang nikah silakan atur nanti dengan wali kelasnya, ketua asramanya, iuran beli hadiah ya Mbak ya. Dan juga diatur nanti yang mau berangkat siapa, karena acara pagi itu Ahad Minggu pagi subuh, hari itu akad, hari itu langsung acara doa selamatnya. Jadi berangkatnya nanti juga dengan Mbak Bayi komunikasi, kalau nak nginap bisa apa tidak, jangan pula tidur di atas air, maksudnya tidak mengganggu. Nah, paling mentok berangkatnya yo Minggu subuh lah berangkat di sana, perjalanan naik mobil 1,5 jam, lalu naik pompong, naik kapal Nabi Nuh, Nabi Nuh, kan? Itu 1 jam lagi itu, berarti 2,5 jam. Jadi artinya Ustaz Ulum akan komunikasi dengan Mbak Baya gimana, apakah ada speedboat subuh itu ada apa tidak, mana kan? Nah, biasanya kalau kami dulu di Magelang itu Mbak, itu siapa yang nikah dia ngundang kawan sekelas misalnya kan, nah, dia mondok di Magelang tinggalnya di Pekalongan, acara di Pekalongan, maka yang nikah tuh nyiapkan kendaraan nyewa dari pondok ke Pekalongan kayak gitu. Misalnya santri kan kiri kalau ada ya, santri itu kan 1.000 rupiah kayak emas sekilo dah kira-kira. Namanya santri itu uang 1.000 kayak apa, emas sekilo ya kan, berharga nih. Kalau hilang siapa yang maling, siapa yang ngambil, lah kayak perang Israel sama Palestina di asrama tuh. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi entahlah kalau di Jambi ya kan. Nah, dulu ada yang gitu, ada yang tidak. Nah, tapi namanya santri yang punya duit kan orang tua, bukan kalian ya dak tuh. Kalian kan hanya perampoknya baik kan, mak minta sekian, gitu kan. Nah, jadi akan komunikasi dengan Mbak Baya Ustaz Ulum, apakah disiapkan itu pompongnya atau kita bayar dewe. Nah, itu ya nanti komunikasi yang jelas, tanda kebersamaan, ikut bahagia dengan nikahnya Mbak Baya. Apalagi anak-anak kelasnya yang dididik kemarin kan. Nah, wali kelas Ustaz Umar, tapi beliau Mbak Baya sebagai pendampingnya. Nah, iuran lah, iya saya kelasnya. Nah, beli nanti dibeli siapa yang beli, pengapa Ustaz yang beli atau siapa yang beli. Terus nanti kalau nak berangkat, yang Mbak itu undangannya berapa? Tidak mungkin diundang kalau dulu ya. Undang kalau habislah jatah makan kalau ya kan. Nah, jadi penting yang berangkat mewakili, tidak mungkin semuanya. Insya Allah gitu ya. Nanti wali kelas yang akan menyempurnakan beritanya. Semoga kita oleh Allah selalu disebutkan dalam kebaikan. Amin ya Rabbal amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi nas wal jan waj'alna sababan liman ihtada. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.